bertemu lagi dengan saya, Abdul Laris, dan NBI saya 146 dan saya akan menjelaskan atau membuat tutorial cara membuat login form seperti gambar berikut ini. Coba dilihat dulu aja. Oke, dan langkah pertama kita harus menulis scriptnya dulu. Saya bilang seperti berikut ini. Password ini juga terus login juga. Nah, seperti ini. Selamat datang. Oke, sampai ini awalkan lokasi tulis kita menguasai script seperti ini. Mudah cara membuat ini. Script ini juga dibantu oleh bapak dosen. Gimana? Nah, seperti ini scriptnya. Oke, sampai jumpa lagi dengan tutorial saya. Sampai jumpa. Bye. Ini admin, ini username-nya. Kalau kita mau masuk, kan ada username. Kita masukkan username-nya ini admin dan password-nya admin juga. Saya samakan agar tidak bingung. Ini contohnya ini. Supaya kita run dulu. Gimana hasilnya? Semoga bagus hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, username-nya yang tadi saya bilang kita login. Selamat datang lagi ya. Oke, nah seperti ini suaranya. Lokasi kuis buku tamu, kuis seperti ini tampilannya. Kalau kita mau kita jawab ini, jenis ikan apa yang banyak kita temui di lautan Maya? Nah, ini tuna. Next, pertanyaan kedua, jenis ikan apa yang banyak ditemui di laut Pak? Apa ini? Tenggiri mungkin ya. Next, terus dan disebutkan tempat lokasi memancing yang ada di daerah Maluku. Kepulauan Biro mungkin ya. Orang tahu sih. Lokasi tempat mancing yang ada di daerah Pulau Bali, Pantai Malimping. Dan ini disebutkan lokasi memancing yang ada di daerah Papua. Itu sih gua. London mungkin. Coba aja. Tempat lokasi memancing yang ada di daerah NTT, Nusa Penida. Kalau memancing di daerah Aceh ini, Halmahera. Oke, ini mungkin sebutkan tempat lokasi memancing ada di daerah Sumatera. Sumatera itu pulau kalau nggak salah. Ini tempat lokasi memancing ada di daerah Pulau Jawa. Semua pada tahu lah Pulau Jawa. Nah, kita tunggu nilainya berapa. Siapa dari Pulau Rondo. Nah, nilai gua 9 men. Wow, benar sekali gua. Ini bukan kelas quiz. Kan? Login-nya udah, kita exit, oke? Nah, terima kasih sudah mau bergabung dengan tutorial login form saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari, NPI 14614044690. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang bagaimana cara membuat fitur buku tamu dalam program ini. Yang pertama, untuk membuat judul buku tamu ini gunakan Glabel. Untuk nama, alamat, pesan atau pesan juga gunakan Glabel. Sedangkan untuk mengisi form nama, alamat, pesan atau kesan
gunakan JTAG fill. Kemudian untuk membuat tombol Pref, Next, Entry, Save, dan Home, gunakan J button. Untuk membuat tombol Pref, pertama double klik pada tombol Pref, kemudian isikan script yang ada di gambar ini. Setelah itu untuk tombol Next, double klik pada tombol Next, isikan script yang ada di gambar ini. Kemudian untuk tombol Entry, double klik pada tombol Entry, isikan script yang ada di gambar ini. Kemudian untuk tombol Save, double klik pada tombol Save, isikan script yang ada di gambar ini. Dan yang terakhir untuk tombol Home, double klik pada tombol Home, isikan script yang ada di gambar ini. Setelah desain dan search sudah dikerjakan, kemudian run program ini dengan tekan tombol hijau. Tunggu proses untuk jalannya program. Buku tamu ini digunakan oleh user atau pengguna yang ingin melihat dan memberikan kesan atau pesan pada program ini. Untuk mengisi buku tamu ini, pertama klik buku tamu pada main menu. Setelah itu untuk mengisikan data nama, alamat, pesan dan atau pesan, klik tombol Entry, kemudian masukkan nama, misal nama Marvel, alamat Rungkut, pesan atau pesan. Setelah semuanya terisi, klik tombol Save, maka pesan atau kesan telah tersimpan. Setelah itu untuk melihat kesan atau pesan yang telah terisi, kembali lagi ke menu Home dengan cara klik menu Home, kemudian klik lagi buku tamu. Setelah itu klik tombol Next. Data dengan nama Marvel, alamat Rungkut, dan pesan atau kesan bagus telah terisi. Demikian tutorial membuat buku tamu dalam program ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk cara membuat fitur-fitur lain dalam program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Andrianto dengan NBI 1461446030. Di sini saya akan mengaplikasikan hasil tugas kelompok kami. Deskripsi dari hasil tugas kelompok kami yaitu agar mempermudah seseorang di sekitar kita untuk mencari tempat pemancingan yang ada di Indonesia. Langsung saja kita menuju ke menu ini. Di sini ada menu dari lokasi, kuis, tamu, dan terakhir exit. Langsung saja kita menuju ke lokasi. Ini beberapa script dari menu lokasi.
Lalu kita menuju ke quiz. Script dari menu quiz. Kita menuju ke buku tamu. Ini script dari buku tamu. Dan terakhir kita menuju ke menu aktif. Ini script dari menu aktif. Lalu kita run. Lalu kita isi username. Jangan lupa password. Kita login. Di sini muncul aplikasi. Kita menuju ke lokasi. Nah, ini beberapa lokasi tempat pemancingannya. Terus dan misal kita untuk mencari tempat pemancing yang kita gunakan data kita di oke. Nah, di situ muncul Pacitan. Kembali ke home. Kita menuju ke quiz. Nah, ini ada beberapa quiz yang bisa dapat kita isi di sini. Karena sini akan muncul nilai seperti ini. Kita kembali ke ini. Sekarang kita menuju ke buku tamu. Ini ada beberapa buku tamu yang telah diisi di sini. Misal kita entry baru. Kita
presentasi. Oke, lalu kita menuju ke entire exit. Selesai. Demikianlah hasil presentasi tugas kelompok kami. Lebih dari kekurangan saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang, saya Zenobius Octavianus, NBI 14614044719. Siang ini saya akan menjelaskan tentang kelas lokasi yang ada di proyek mancing aplikasi kami. Sekarang kita buka dari NetBeans dulu ya. Nah, di sini ada beberapa kelas, ada lokasi dan ada di sini mancing. Yang pertama kita pilih adalah untuk membuat di sini kita pilih dari file dulu ya, ini new ya. New, lalu kita pilih di sini swing GUI form, kita pilih untuk kita bikin JVM formnya. Kita ketik next, lalu namakan di sini kelasnya adalah lokasi. Setelah di sini kita enter, nanti dia akan muncul tombol finish ini menyala, lalu akan muncul lembar blank agar kita bisa membuat di sini adalah kelas lokasi ini. Nah, di sini kita bikin dari kita taruh di sini apa label untuk menuliskan di sini lokasi pemancingan, lalu text field di sini untuk kita membuat komentar, lalu kita kasih button di sini untuk previous, next, rooms dan search-nya. Nah, sekarang kita coba run aplikasinya dulu. Nah, sudah kita lihat di sini adalah kelas lokasi. Kita lihat di sini data-datanya langsung berubah tadi ya. Di sini ada apa gambarnya, lalu ada di sini komentar deskripsi dari info ini. Ketika kita klik next, maka yang muncul adalah data-data selanjutnya yang sudah kita inputkan. Sampai nanti di akhirnya adalah di sini informasi tentang ujung kulon. Nah, setelah sampai di akhir, tombol next tidak akan bisa ditekan lagi. Lalu kita coba klik tombol previous. Tombol previous ini gunanya untuk kita kembali ke data yang sebelumnya. Nah, saat previous ini tadi sudah sampai ke data yang pertama, maka tombol previous sudah tidak bisa untuk diklik lagi. Nah, di sini ada tombol search, kita klik. Di sini tombol search adalah gunanya untuk kita mencari data yang kita inginkan. Contoh di sini kan data terakhir Bandanera. Kita coba klik seperti contoh yang terakhir tadi ujung kulon. Nah, di sini langsung ketemu datanya. Atau coba kita laut Bali. Oke, nah di sini. Dan apabila kita mengetikkan data yang tidak ada di kelas ini, di informasi ini, maka yang terjadi adalah ini. Seperti kita contoh ketik Kalimantan. Nah, lokasi Kalimantan tidak ada. Dia tidak akan mengeluarkan data tentang Kalimantan karena belum diinputkan. Nah, kita ketik home, yang keluar adalah aplikasinya kita keluar. Nah, gunanya keluar ini apa? Nah, karena kita sudah membuat untuk kelas home yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, sekarang kita lihat source code-nya dari yang awal. Nah, di sini kita lihat ya, ada public lokasi, di sini ada isi data dan tampil. Nah, isi data dan tampil kita lihat ke bawah. Di sini adalah private void isi data. Private void isi data ini adalah tentang data-data yang kita inputkan tadi. Jadi sampai ada Bandanera, ada ujung kulon, ada Pulau W. Nah, kita coba run di sini ya aplikasinya. Di sini adalah data-data yang sudah kita inputkan melalui link list tadi. Lalu tentang tampil yang tadi kita coba lihat. Tampil di sini adalah dia gunanya untuk mengambil nilai dari sebuah kelas lalu menggantinya dengan nilai yang baru. Nah, kelas yang diambil adalah dari kelas mancing ini. Di kelas mancing ini sudah kita isikan tentang nama, gambar, dan keterangan. Di sini sudah kita tampilkan. Nah, di sini nilai yang diambil adalah gambar, keterangan, dan nama. Dari kelas lokasi ini kita sudah dari program tampil ini kita mengambil nama, keterangan, dan image ini gambar. Lalu
akan dirubah nilainya menjadi rilis yang kita isikan. Nah, rilis yang kita isikan adalah di sini. Nah, seperti kita contohkan membuat link list ya. Kita klik di sini my link list. My link list di sini. Kita add ya, enter. Nah, di sini kita ambil new untuk membuat baru. Kita klik di sini mancing karena karena kelas yang kita ambil nilainya adalah dari kelas mancing tadi. Nah, kita coba di sini. Kita coba ya bikin baru, misal Bandaneira. Kita akan coba yang berbeda. Di sini gambarnya sama, biar dimudahkan nanti untuk perbedaannya. Bandaneira.jpg. Dari mana kita bisa menginputkan .jpg? Kita mengambil dari gambar yang sudah kita simpan tadi. Nah, di sini ada kelas tugas kelompok. Jadi di sini ada bikin project, nanti ada file tugas kelompok, folder tugas kelompok. Kita masuk ke build, classes tugas kelompok, lalu yang kita temukan adalah ini. Di sini adalah sudah ada kelas dan gambar yang kita simpan. Seperti kita lihat ada Bandaneira.jpg ya. Jadi kita harus menginputkan sesuai dengan nama filenya. Nah, di sini kita ketikkan komentar Bandaneira bagus. Nah, sekarang kita coba run aplikasinya. Kita tutup dulu yang tadi. Nah, kita coba run aplikasinya. Yang terjadi adalah kita akan menemukan info baru tentang Bandaneira yang sudah kita inputkan tadi. Di sini adalah Bandaneira, sini fotonya, lalu komentarnya Bandaneira bagus. Selanjutnya kita temukan adalah ini, Bandaneira dengan B dan N yang besar, lalu dengan komentar yang berbeda. Nah, di sini kita lihat. Nah, itulah kita perbedaan antara data yang kita inputkan tadi. Kita coba close. Nah, sudah kita lihat ya, mudah sekali kan bikin untuk rilisnya. Nanti bisa dicoba. Nah, sekarang saya akan mau menjelaskan tentang button-button tadi yang di depan. Di sini ada previous, next, home, dan search. Nah, kita lihat ya. Untuk search di sini untuk previewsnya ya. Previous. Manakah search-nya? Nah, di sini. Di sini ada tombol previous. Jadi dia gunanya untuk mengembalikan data tadi. Nah, saat kita klik previous, klik terus, maka data akan terus kembali sampai ke yang terakhir, sampai ke awal. Saat di awal, maka tombolnya akan mati, set enable false. Begitupun dengan tombol yang next seperti yang kita lihat tadi. Lalu di sini tombol dispose adalah saat kita ketik home, maka ketika ketik home di sini, maka yang terjadi adalah kelas lokasi akan menghilang lalu kembali ke aplikasi kelas home yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, di sini ada tombol search. Tombol search di sini adalah gunanya tadi untuk mencari data yang ada di kelas lokasi. Nah, kita lihat source code-nya di sini ya. Nah, saat kita ketik, maka yang muncul adalah lokasi, nama lokasi yang kita inginkan, lalu yang kita inputkan, lalu lokasi tidak ada. Nah, itu apabila lokasi yang kita inginkan tidak ada dalam info, dan apabila lokasi yang kita inginkan ada, maka dia akan menampilkan. Nah, sudah ada program tampil. Nah, kita sudah lihat ya, di sini ada inputannya tadi untuk memasukkan list datanya. Nah, sudah kita lihat ya. Sekian penjelasan tentang kelas lokasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Di sini saya mau menjelaskan tentang pusat kelompok. Kita sedang membuat aplikasi dari pertama-tama kita buka dulu webnya. Di sini awal dari source ini. Sebelum kita search, ada di sini
kita bikin tabel seperti itu. Sini ada tabel tulis ini pakai JLabel 1, sedangkan kolom yang kosong ini kita pakai JText area 1. Kolom gambar di sini kita pakai JLabel 3, dan di sini untuk pilihannya kita pakai JButton 1, button 2, button 3, button 4. Jika kita membutuhkan button cukup 3 saja, ya kita pakai 3. Di sini kita ada tombol next, ada tombol home, ada tombol exit. Sekarang kita mulai memasukkan skripnya, yaitu di gambar. Kedua, kita langsung menuju ke sini, dan di bawah sini untuk mengisi pertanyaannya, dan di button sini kita kalau memakai skripnya tarik di sini. Ini di button 1, button 2 di sini, button 3, label 1, label 2, dan label 4. Text area juga ada di sini semua. Scroll juga ada di sini. Di scroll. Terus kita kalau mau ngasihkan pertanyaan kan di sini. Kita mau adain pertanyaan kayak gimana aja, maksudnya ke sini. Kita menuliskan pertanyaannya. Yang pertama, jenis ikan apa yang banyak ditemui di laut merah? Kita masukkan gambarnya di sini. Kita taruh jawabannya di sini. Ini pilihan jawabannya yang tadi di JButton 1, 2, 3. Sama juga yang bawah ini pertanyaan juga semua ini. Jadi kita kalau mau ngumpulin pertanyaan di sini tempatnya. Kita pakai link list karena fungsi link list adalah untuk memanggil link sebelumnya. Agar biar bisa terpanggil, maka kita harus pakai add. Ini soal quiz tempatnya. Terus selanjutnya next di sini kita pakai ini. If koreksi. Dia akan mengoreksi terlebih dahulu. Jika dia sudah selesai menjawab, dia akan mengulangi. Setelah itu dia tarik ke mailing list size musik dialog. Dia akan menunjukkan nilai Anda terakhir dari kuis yang telah Anda jawab tadi.
Terus selanjutnya kita ke home. Home ini di sini fungsinya kita kepingin kembali ke tampilan semula. Jadi sebelum tampilan tulis kan ada tampilan awalnya. Ya di sini dia codingnya, scriptnya. Selanjutnya kita pakai save dan exit. Ya ini dia scriptnya. Setelah selesai itu dia akan keluar sendiri. Dispose. Selesai untuk selanjutnya kita bisa unboxing. Kita tunggu ini sampai penuh. Ini dia masih loading. Setelah kita mengisi kolom di sini, kita langsung login dan dia pasti akan lari ke sini. Kita beri quiz barang quiz. Ini pertanyaan tadi yang Anda masukkan jadi seperti ini. Ini J buttonnya untuk kita jawab pilihannya. Kalau Anda mau masukkan 5, 3, 2, off. Ini contoh kita jawab X. Kenapa nilai Anda 0? Karena itu hanya sebuah contoh tadi. Dan karena Anda bisa menjawabnya benar, pasti nilai akan keluar. Home yang tadi kita fungsikan untuk kembali. Kita coba. Jadi tampilannya dia sebelumnya seperti ini. Kalau kita ke tombol yang exit, jadi akhirnya tutup sudah. Ya, sekian dari kami. Tutorial ini semoga bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih.